Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf untuk UTS-nya yang lisan belum selesai saya koreksi. Jadi kita lanjutkan materi dulu ya. Nanti insya Allah kita bahas soal UTS dan juga soal nilai lisannya akan saya share juga insya Allah ta'ala. Nah, ya insya Allah saya usahakan minggu ini karena minggu-minggu kemarin cukup menyita waktu, jadinya ya gitu belum sempet. Nah, kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu pelajaran tentang sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah tentu saja sholat wajib ya, yang 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat berjamaah ini hukumnya wajib bagi laki-laki. Nah, hukumnya wajib. Tidak boleh seorang laki-laki tidak sholat berjamaah kecuali dia punya udzur yang syar'i. Nah, bila dia mampu melaksanakan sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah, berarti dia wajib berjamaah. Kecuali udzur yang syar'i. Udzur itu apa saja? 1, sakit. 2, hujan. 3, safar. Atau yang lainnya seperti kekhawatiran, ketakutan. Karena di luar tidak aman mungkin. Itu boleh seorang dia tidak menghadiri sholat jamaah. 6. Dan bagi wanita ini hukumnya tidak wajib. 6. Dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki diantaranya adalah wa kuntum fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak menghadiri sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu. Nah, kemudian ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna asqala sholati alal munafikin sholatul isya'i wa sholatul fajr." Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi seorang yang mempunyai rasa atau dia terbersih dalam hatinya kemunafikan, yang punya sifat munafik dari dirinya, adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwan. Walau ya'lamuna, dan jika mereka mengetahui ma fihima, apa yang ada dalam keduanya, la tauhuma walau habwan, dan niscaya mereka akan mendatangi keduanya, mendatangi isya dan subuh itu meskipun mereka itu mendatanginya dengan merangkak. Walaqad hamamtu an amira bis sholati fatuqamu. Naam. Dan aku telah berkeinginan untuk menunaikan salat dan menegakkannya. Summa amira rajulan wa yusolli bin nas. Kemudian aku memerintahkan seorang untuk sholat menjadi imamnya manusia. Summa intoliqa ma'i birijalin ma'ahum. Kemudian aku berangkat bersama beberapa orang laki-laki. Naam, ma'hum hizamun min hatobin. Hizamun obor. Nah, min hatob dari kayu bakar. Membawa kayu-kayu bakar yang sudah disulut api. Ila qaumin, kepada suatu kaum. La yasyhaduna sholat, yang pada kaum itu ternyata mereka tidak mengikuti sholat. Fahriqu alaihim buyutihim binnar, maka aku akan membakar rumah mereka dengan api. Ini herdikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perintah, ini adalah pengandian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan orang munafik itu sholat subuh sama sholat isyanya males. Terus kemudian Rasul ingin, jika saja bisa ya aku pengen seorang itu menunjuk seorang imam, terus sholat sama manusia, kemudian aku keluar bersama sekumpulan manusia yang lain untuk mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku bakar rumahnya. Nah, tidaklah Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah
kecuali sholat berjamaah itu wajib. Dan di zaman Nabi SAW semua orang Islam itu sholat berjamaah. Tidaklah ada orang yang sholat berjamaah kecuali dia itu munafik. Bahkan orang munafik sholat berjamaah kecuali itu orang kafir. Orang yang tidak sholat berjamaah di zaman Nabi itu gampang titenane. Oh, berarti dia masih kafir. Kalau dia muslim berarti sholatnya di masjid, berjamaah di masjid. Nah, bahkan orang munafik pun dia sholat di masjid. Ada qamu ila sholati qamu kusala. Meskipun orang munafik ketika dia berjalan menuju masjid, dia berjalan dengan malas, sholat dengan malas. Nah, sebagaimana hadis Nabi ini, inna asqala sholati ala munafikina sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya, nah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan juga sholat fajar. Ini ya, nifak amal. Ini namanya nifak amal. Kemudian yang ketiga, ini hadis dari Abdullah Umi Maktum. Ini hadis orang buta ketika meminta izin kepada Nabi SAW untuk sholat di rumahnya. Ini orang buta ini namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum ini dia buta dan rumahnya itu Khorijal Madinah. Dia rumahnya di luar kota Madinah. Nah, dan ketika dia menghadiri sholat, dia merasakan kesusahan karena dia tidak ada yang menuntunnya dan juga letaknya yang jauh. Plus dia buta. Nah, kemudian dia meminta udzur kepada Nabi SAW, bolehkah aku tidak menghadiri sholat jamaah? Kemudian Nabi menjawab, na'am boleh. Terus kemudian selang berikutnya terdengarlah suara adzan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, hal tasma'ul nida? Na'am. Hal tasma'ul nida abi sholat? Apakah kamu mendengar panggilan sholat? Maksudnya di sini ada adzan. Qala na'am. Maka Abdullah bin Maktum ini menjawab, iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu fal ajib. Kalau begitu ya datangilah adzan atau seruan tersebut. Karena ini udurnya awalnya diberikan oleh Nabi SAW kepada Abdullah. Tetapi ditanya lagi sama Nabi, kamu dengar adzan nggak Abdullah? Dengar. Berarti jawablah adzan tersebut. Udurnya dicabut lagi. Nah, ini kondisinya orang yang buta. Apalagi orang yang tidak buta, orang yang sehat, yang sekarang kendaraan pun ada, masjid dekat. Nah, saya kira sejauh-jauhnya masjid, saya kira nggak nyampe kiloan ya kayaknya, nggak nyampe satuan kilometer. Antum ya, oh masjid saya jauh, sejauh-jauhnya masjid kayaknya ya, kalau sekarang ini di Pulau Jawa maksudnya, itu nggak nyampe 1 kilo udah ketemu masjid, 1 kilo. Terus kemudian motor zone juga ada. Nah, sepeda juga nyampe kalau 1 kilo. Nah, itu berarti udzur untuk berjamaah di masjid ini gugur kalau fasilitas yang sedemikian itu bagi orang yang sehat, orang yang tidak lagi safar, kemudian orang yang pada saat itu juga tidak hujan, negaranya aman, maka dia wajib menghadiri sholat jamaah. Nah, kemudian yang keempat, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafik ma'lumun nifaq. Nah, sesungguhnya aku telah melihat di antara kami ini ya, dan tidaklah meninggalkan sholat jamaah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah, orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sudah sangat jelas kemunafikan. Sesungguhnya sholat jamaah merupakan syiar Islam dan merupakan tanda keislaman yang zahir yang jelas. Jadi aku nggak sholat jamaah karena aku takut riya. Nah, ini alasan yang salah. Karena ini sholat jamaah itu adalah syiar agama Islam yang harus orang itu melihat, yang ditampakkan. Nah, jadi di sini kesimpulannya, apabila antum sudah balik, ya kelas 7 itu sudah balik belum? Ya, sebagian sudah, sebagian belum. Antum sudah balik,
antum nggak sakit, antum nggak lagi safar, antum terus nggak hujan, terus kemudian antum merasa aman. Ini berarti antum wajib untuk menghadiri sholat jamaah. Nah, diusahakan 5 waktu. Jangan cuman sibuk dengan main aja. Luangkan waktunya untuk sholat jamaah. Nah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan. Nah, waktu antum melapangkan dada antum semuanya, meringankan urusan-urusan antum. Insya Allah Ta'ala. Qul hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.